Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tersangka otak perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar, mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Blitar, Jawa Timur. Tim kuasa hukum menilai penetapan tersangka Saman Hudi Anwar oleh Polda Jawa Timur tidak mencukupi 2 alat bukti. Mantan Wali Kota Blitar pun tidak mengakui jika merencanakan aksi perampokan. Tim kuasa hukum mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi Anwar, Senin pagi mengajukan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Blitar, Jawa Timur. Dengan membawa sejumlah bukti, Himpunan Advokat Lintas Organisasi mengajukan pra-peradilan atas penetapan tersangka Saman Hudi Anwar oleh Polda Jawa Timur. Kuasa hukum mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi, Henry Priyono, mengatakan tim kuasa hukumnya merespon adanya kejanggalan penetapan tersangka terhadap kliennya. Karena saat ditangkap, Saman Hudi belum dilakukan pemeriksaan, namun ditetapkan sebagai tersangka. 2 alat bukti dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangka. Dalam konteks perkara beliau ini, menurut pengakuan beliau belum pernah mendapat panggilan ataupun diperiksa. Penetapan tersangka ini lebih dahulu dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan terhadap beliau. Itu yang menjadi alasan kami. Pasca penangkapan mantan Wali Kota Blitar Saman Hudi Anwar, penjagaan disiagakan di rumah dinas Wali Kota Blitar dengan melibatkan personel Polres Blitar Kota dan Satpol PP. Terungkap sudah siapa dalang di balik perampokan dan penyekapan yang terjadi di rumah dinas Wali Kota Blitar, Santoso, beberapa waktu lalu. Mantan Wali Kota Blitar, Saman Hudi, diduga menjadi otak perampokan usai digelandang petugas menuju Mapolda Jawa Timur. Saman Hudi diketahui baru saja bebas dari hukuman 4 tahun 4 bulan penjara karena terjerat suap proyek pembangunan gedung baru SMPN 3 Blitar. Saman Hudi diduga memiliki dendam pada Santoso karena mengungkap kasus suap yang menyeretnya ke penjara saat masih menjabat wali kota. Nama Saman Hudi muncul dari hasil pengembangan penyidikan 3 tersangka yang diketahui saling mengenal saat mendekam di Lapas Sragen, Jawa Tengah. Mereka diduga merencanakan perampokan dari sana. Saat ini polisi masih mendalami dugaan Saman Hudilah yang memerintahkan dan menyediakan dana persiapan perampokan di rumah dinas wali kota pada Desember 2022 tersebut. Sementara itu, polisi juga masih memburu 2 pelaku lainnya yang masih buron. Dari Blitar dan Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Imron, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kasus perampokan rumah dinas Wali Kota Blitar, kita bergabung dengan Kapolres Blitar Kota, AKBP Argo Wiono. Selamat malam, Pak Argo. Selamat malam. Pak Argo, apa kemudian tanggapan kepolisian atas pengajuan pra-peradilan yang dilayangkan oleh kuasa hukum tersangka Saman Hudi Anwar, Pak? Ya, tentunya terkait tentang masalah pra-peradilan ini adalah hak dari tersangka ya. Jadi dipersilakan saja, tentunya dari pihak Polda Jatim nanti akan menindaklanjuti, tapi sampai dengan hari ini kami masih belum mendapatkan tembusan dari pengadilan terkait surat pra-peradilan tersebut, jadi kita masih menunggu. Oke, artinya masih menunggu ya Pak. Tapi benarkah tersangka ini ditetapkan sebagai tersangka sebelum melakukan pemeriksaan, seperti yang dituduhkan begitu ya Pak oleh pihak kuasa hukumnya Pak? Ya, tentunya untuk penentuan gelar itu sudah dilaksanakan sebelum dilakukan penjemputan. Ini berdasarkan dari hasil alat bukti yang dirasa cukup dan sesuai dengan keyakinan penyidik bahwa keterkaitan sesuai dengan alas bukti atau yang termaktub dalam pasal 55 atau 56 atau turut serta itu sendiri sudah terpenuhi sehingga penyidik menyimpulkan bahwa beliau ada keterkaitan, sehingga setelah itu barulah ditetapkan sebagai tersangka. Selanjutnya Pak, apa perkembangan terbaru dari pencarian 2 pelaku lain yang hingga saat ini juga masih terus dikejar oleh pihak kepolisian? Ya, tentunya sampai dengan hari ini pihak kepolisian masih terus melakukan pencarian dan memburu 2 pelaku yang memang identitasnya juga sudah jelas atas nama A dan M. Ada beberapa lokasi-lokasi yang ditengarai menjadi lokasi persembunyian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini dapat segera kita amankan juga. Kita mohon doa dari seluruh masyarakat. Demikian. Untuk harta-harta yang kemudian dicuri Pak, apakah semuanya ini sudah
berhasil disita atau dikembalikan atau seperti apa sejauh ini? Untuk barang-barang sendiri memang semuanya sudah ada ya, sudah kita amankan dari barang bukti yang ditemukan, baik dari mulai ada perhiasan, kemudian ada sebagian uang yang belum dibelanjakan, kurang lebih sekitar 200-an sekian juta itu juga sudah menjadi alat bukti. Demikian. Oke, sampai sejauh ini sudah ada 3 pelaku bisa dikatakan demikian. Apakah ada kemungkinan Pak kasus ini akan berkembang hingga menjerat pelaku lain? Seperti apa sejauh ini perkembangannya Pak? Iya, nanti akan kita lihat dari hasil pendalaman, mungkin nanti dari hasil pemeriksaan apabila memang ada mengarah-mengarah bukti atau tersangka baru tentunya akan kita segera sampaikan. Tapi sementara sampai dengan hari ini kita masih lakukan pendalaman, masih belum ada rencana untuk penetapan tersangka lainnya. Baik, kita tentunya akan terus menantikan bagaimana perkembangan kasus ini selanjutnya. Terima kasih Pak Argo sudah berkenan untuk berbincang dan juga berdialog dengan pemirsa Kabar Utama. Sehat selalu dan selamat bertugas kembali Pak. Ya, terima kasih.